Pada sekitar 6 bulan lalu, berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Sekdakap, Sekretaris Daerah Kabupaten, Dedi Ramdhani, pemerintah Kabupaten Seluma, menugaskan tim anti kebocoran PAD, atau penghasilan asli daerah, dengan Ketua, Teno Haika, untuk menginvestigasi perusahaan tambak udang, PT Maju Tambak Sumur, di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Hasilnya, seperti sudah dilaporkan Ketua Tim Anti Kebocoran PAD, Teno Haika, kepada Bupati Seluma, yang katanya mengusung jargon menuju Seluma Emas Berlian, Tedi Rahman, sebagaimana diwartakan berbagai media, termasuk Bintang TV, ternyata zong, sehingga diduga telah terjadi kebocoran PAD, dengan jumlah besaran diperkirakan mencapai angka miliaran rupiah. Demikian diungkapkan Sekretaris DPP, atau Dewan Pimpinan Pusat LSM, atau Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, kepada wartawan yang juga produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Selasa, 7 Juli 2026, di Bengkulu. Ironinya, sampai dengan saat ini, belum terdengar ada tindakan nyata dari Bupati Seluma, Tedi Rahman, atas kinerja tim anti kebocoran PAD, sehingga terkesan ada semacam pembiaran. Di lain pihak, kebocoran PAD tersebut terindikasi ada unsur kesengajaan. Faktanya, berdasarkan temuan tim anti kebocoran PAD, seperti dilaporkan ketuanya, Teno Haika, selama kurun waktu sekitar 9 tahun, perusahaan tambak udang PT Maju Tambak Sumur, di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, diketahui tidak memiliki kelengkapan perizinan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alias liar atau ilegal, kata Erlan. Bayangkan, ada perusahaan tambak udang skala besar, yang menurut temuan tim anti kebocoran PAD, sudah memiliki 102 tambak produktif, dengan luas lahan sekitar 120 hektar, dengan hasil produksi sekitar 500 ton setiap panen, selama sekitar 9 tahun beroperasi tanpa perizinan yang sah, sehingga tidak tersentuh dengan kewajiban membayar PAD, hingga sekarang tetap dibiarkan. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa dibiarkan berlarut-larut? Itu kita sebagai masyarakat yang tidak tahu. Jika dibiarkan, apa yang menjadi kendala atau hambatan, sehingga Pemkab Seluma tidak bisa berbuat banyak untuk menertibkan, agar tidak terjadi kebocoran PAD, ujar Erlan, yang juga mengaku sebagai putra asli daerah Seluma. Menjawab pertanyaan, tentang apa yang harus diperbuat Pemkab Seluma, dalam mengatasi dugaan kebocoran PAD, yang tidak dibayarkan atau tidak disetorkan oleh perusahaan ilegal, menurut Erlan, Bupati Seluma, Tedi Rahman, sudah selayaknya melakukan koordinasi dengan APH, atau aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Sebelumnya, diwartakan bengkulintimes.com, edisi 1 Desember 2025, Ketua Tim Anti Kebocoran PAD Seluma, Teno Haika, mengungkapkan, diketahui, PT Maju Tambak Sumur, mulai berinvestasi sejak tahun 2016, tetapi manajemennya tidak dapat menunjukkan kelengkapan izin yang seharusnya dimiliki. Jadi kami sebut, PT Maju Tambak Sumur di Seluma ilegal, sehingga perizinannya harus dikaji ulang secara menyeluruh, ungkap Teno, sebagaimana dikutip bengkulintimes.com. Berdasarkan keterangan manajer lapangan yang berhasil ditemui, PT Maju Tambak Sumur, hanya mengantongi 7 sertifikat hak milik, atau SHM tanah, dan izin pemanfaatan lokasi yang sudah mati masa berlakunya, atau kadaluarsa terhitung tahun 2020. Ini sangat miris, 9 tahun beroperasi di Seluma, dengan keuntungan puluhan miliar rupiah, tetapi tidak memiliki kelengkapan izin. Hanya mengandalkan SHM dan izin pemanfaatan lokasi yang sudah mati, ungkap Teno. Menurut dia, saat ini PT Maju Tambak Sumur sudah memiliki 102 tambak produktif, dengan total luas lahan sekitar 120 hektar. Seharusnya, perusahaan sudah memiliki izin PKKPR, atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, HGU dan HGB,
atau hak guna usaha dan hak guna bangunan, serta perizinan lain termasuk AMDAL, mengingat lokasi tambak berada langsung di bibir pantai Samudra Indonesia. PKKPR adalah dokumen perizinan dasar yang menyatakan, rencana lokasi kegiatan usaha sudah sesuai dengan tata ruang wilayah, dan wajib dimiliki, sebelum membangun atau mengurus perizinan lain. Omset PT Maju Tambak Sumur, dalam satu kali panen diperkirakan 500 ton, dengan nilai puluhan miliar rupiah. Namun dari jumlah tersebut, yang disetor atau masuk sebagai PAD, hanya 12 juta rupiah. Diduga, PT Maju Tambak Sumur mengakali, dan sudah kami cek di OSS, perizinannya disamakan dengan usaha perumahan, kategori resiko rendah, sehingga yang dibayar hanya IMB atau izin mendirikan bangunan, dan pajak reklame dengan total 12 juta rupiah setahun, jelas Teno, juga seperti dikutip bengkulintimes.com. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan Suparman beserta tim, serta video editing Rahmat Hidayat SM melaporkan.